Selamat malam semuanya, ya ini FTK edisi 7 Juli 2025. Seperti biasa, malam ini kita akan berikan update market IHSG dan juga membahas ide-ide yang masuk di kolom komentar FTK edisi terakhir ya, hari Minggu kemarin. Ada cukup banyak yang masuk, terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah memberikan ide. Kita akan coba bahas satu persatu sesuai dengan permintaan. Baik, kita mulai. Sebelum saya mulai, silahkan bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe, dan yang sudah merasakan manfaat dari FTalk, dukung kami dengan klik like. Kita mulai dari IHSG. Hari ini IHSG rebound tipis 0,5%, masih berada di area yang sama, belum ada perubahan ya. Jadi saya rasa belum perlu kita update, masih sama ya, masih terkonsolidasi di area EMA ya dalam proses wave J. Kita langsung masuk ke pembahasan saham yang pertama. Tolong bahas saham LABA untuk trading besok pagi. Jika mau masuk di harga sekarang, TP dan SL-nya di berapa? Oke, kita lihat. Baik, secara teknikal saham ini masih dalam proses swing naik ya. Swing naiknya ini kemungkinan masih bisa berlanjut dengan target mendekati resist ya. Ini resistnya ini sedikit mengalami sedikit perubahan, tetapi cukup dekat ya. Jadi ini kemungkinan akan menjadi area target. Kita akan lihat nanti berapa persen potensi yang tersisa ke area ini ya, apakah menarik atau tidak. Nah, hari ini kenaikannya cukup signifikan, artinya ini saham ini cukup agresif ya. Cukup agresif ini bisa memberikan kita potensi profit yang besar, juga kalau kita tidak disiplin juga beresiko besar juga ya. Kalau kita lihat di sini kecenderungannya masih dalam proses swing naik yang ini ya. Jadi ini masih jalan dengan risiko, kita lihat dulu risknya ya. Risiko jika swing naik ini masih berlanjut, kalaupun turun dia akan ke berapa persen gitu ya. Ini 10%, 240, sehingga untuk masuk di harga saat ini ya cukup berisiko tinggi ya. Kita mengatakan berisiko tinggi dan tidak berisiko tinggi adalah berdasarkan aturan yang ada di private trading room, di mana kita hanya boleh masuk di saham yang risiko secara teknikalnya kurang dari 5%. Jadi ini termasuk saham yang saat ini di harga saat ini risiko secara teknikalnya itu besar. Nah, bagaimana yang memungkinkan untuk kita masuk di saham ini agar risikonya bisa ditoleransi dan memungkinkan secara teknikal? Secara teknikal, potensi yang memungkinkan untuk dia turun adalah ke area 260 sampai dengan 256 ya. Ini 258 ketemunya. Ini risikonya masih 6%. Jadi tetap berisiko di atas batas maksimal ya. Tetapi saya kembalikan kepada Anda, mungkin Anda siap mentoleransi itu, siap dengan risiko sebesar itu, bisa buy on weakness di 258 atau di bawah 260 dengan stop loss di 240. Target ya, kalau Anda bisa masuk di situ, targetnya di 316 itu sekitar 12%, sangat besar ya. Dan ini bisa sampai dengan 44% di 370. Tentu saja ini swing yang cukup jauh ya, gitu. Dan memungkinkan untuk saham yang seperti saham ini ya. Ini adalah saham yang cukup agresif pergerakannya. Jadi kembali kepada kita masing-masing, kita mau cari profit besar, tentu saja resikonya juga bisa besar kalau kita tidak mau membatasinya. Dan membatasinya ya itu bisa berdasarkan teknikal ataupun berdasarkan profil kita atau batas toleransi kita masing-masing. Ada yang tidak mau 5%, ada yang maunya di bawah 1%, ada yang 10% mau ya. Jadi setiap orang memiliki toleransi resiko yang berbeda-beda. Nah, saya kembalikan kepada Anda. Oke, lanjut ya. Mau nanya apa BGEO, PGEO sudah selesai swing low-nya, berapa target TP-nya paling dekat Pak? Oke, kita lihat PGEO apakah swing-nya sudah selesai gitu ya. Oke, kalau kita lihat dari sini, ini swing naik ya, saat ini swing naik. Dan swing naiknya ini sudah berjalan sejak menguji EMA 60 di 1300-an ini ya, berhasil rebound. Jadi swing naiknya ini masih berlanjut dengan target terdekat ya saat ini di 1500 ya. Target lanjutannya di ekstensi 1,6 di 1800-an gitu ya, karena ini trennya masih naik ya, jadi potensinya ke situ. Seperti itu. Mau apa ya DOOH untuk trading, TP dan SL-nya di berapa? Makasih. Oke, kita lihat DOOH untuk trading, TP-nya di berapa?
TP dan SL-nya. Oke. Kalau kita lihat di sini ya, secara teknikal saham ini sedang konsolidasi dan sedang mengarah ke support konsolidasi. Ruang gerak naiknya ini cukup lebar. Pertama, secara nominal dia kecil ya, tetapi ini menyempit, tetap lebar secara persentase. Jika saham ini turun ke support ya, ini sekitar 16%, yaitu di 73. Jadi kalau saran saya sih sekarang ini masih menunggu turun, atau Anda bisa tunggu di 0,7 ya. 0,7 itu sedikit lagi akan tercapai di 84. Jadi kalau dia rebound dari situ Anda bisa masuk dengan TP terdekat di 93 sampai dengan mungkin maksimal di 100, level psikologi 100. Gitu. Tapi ini secara teknikal ini masih swing turun dan mengarah ke gap area di 70-an. Sore Pak, minta tolong analisis BRIS untuk swing berapa SL dan TP-nya. Oke, kita lihat BRIS. Secara teknikal saat ini BRIS sudah di resist ya. Jadi secara teknikal ini resist konsolidasi di dalam tren turun. Ya, ini adalah resist area 2620 ya. Sampai dengan 2680 ini adalah area resist yang sudah dekat. Jadi kalau kita lihat saham sedang konsolidasi, yang bisa kita lakukan adalah beli di support, jual di resist. Nah, sekarang ini posisinya sudah mendekati resist, ya sudah mendekati resist, sehingga risk dan rewardnya tentu saja tidak menarik lagi ya. Ini potensinya 1% sampai dengan 3%. Ya buat kami ini tidak masuk ke saham yang menarik. Dengan risk yang hampir sama sebenarnya ya sekitar 4%. Jadi ruang gerak BRIS saat ini cukup sempit ya. Jadi untuk kita tradingkan sementara ini tidak terlalu menarik ya. Seperti itu. Siang Pak F, saham IOTF kalau buat scalping best buy di berapa SL dan TP-nya? Kita nggak pakai scalping. Scalping itu biasanya kita lakukan pada saat jam perdagangan harian yang kita lihat saham sedang agresif, kita ikutin ya, dengan time frame yang sangat-sangat kecil ya. Bisa H1 bahkan lebih kecil dari H1. Jadi kalau saya bahas di F-Talk ini mungkin swing ya, lebih ke swing gitu ya. Jadi kalau scalping itu hanya saat sedang ada pergerakan gitu ya. Kalau tidak ada pergerakan kita mengategorikannya ini untuk swing. Nah IOTF ini sekarang ini adalah proses turun ya, swing turunnya ini masih jalan. Jadi dan secara teknikal saham ini masih mengarah ke bawah lagi ya. Mungkin ini bisa mengarah ke area 70 ke bawah 70 ya, karena ada gap terbuka di 66 dan juga di sini terdapat support yang cukup kuat di area 60. Sementara ini saran saya sih menunggu di bawah ya. Belum untuk swing trade. Swing trade masih nunggu ada pantulan atau ada rebound. Selamat siang Pak F dan tim, mohon analisa saham AMMN untuk swing trading. Apakah uptrend dan berapa target TP dan SL-nya? Terima kasih Pak F, sehat selalu. Jadi kalau kita trading swing itu tidak harus uptrend ya, downtrend pun bisa untuk swing. Tetapi kalau Anda mau trend following ya saham ini harus uptrend gitu ya. Untuk edukasi dulu sebelum masuk ke pembahasan saham aman. Pertanyaannya adalah untuk swing trading, apakah ini uptrend? Ya. Oke, kita bicara tren minor karena ini adalah swing trading ya, jangka pendek. Trennya naik ya, jelas tren naik ini ya. Oke. Dan secara teknikal untuk swing sekarang ini sedang dalam proses retest 8.300. Ya, 8.300 ini adalah support yang sebelumnya dan ini ada shadow yang menandakan potensi ke sana ya. Jadi sementara ini untuk swing trade Anda bisa buy on weakness di 8.200-an dengan target terdekat di shadow ini ya. Sekitar 9.200 itu di atas 10%. Dengan stop loss di bawah 8.075 atau di bawah 8.000. Ya, itu resikonya cukup kecil. Lanjut, mohon analisanya untuk saham GOTO secara teknikal, apakah sudah cocok untuk trading, berapa TP dan SL-nya? Terima kasih. Oke, kita lihat GOTO apakah sudah kembali ke atas 70. Kalau belum, rekomendasi kami tetap skip ya. Tapi kalau Anda mungkin, oh saya siap kalau saham ini turun ke 50, misalkan Anda siap tidur di sana, bisa silahkan dan Anda ngerti itu risiko ya. Jadi secara teknikal saham ini mengabaikan saham ini di bawah 70, di mana 70 adalah batas paling rendah saham yang boleh kita tradingkan di private trading room. Saya kembalikan pada Anda, ini ada resiko ke 50 ya.
Untuk secara teknikal ini ada potensi untuk rebound ya, meretest level 67 atau 70 ya. Itu mungkin adalah 0,6 ataupun 0,5 ya. Nah, di sini ada 0,3 di 67 ya, dan 0,6-nya ada di 75. Jadi kemungkinan ada potensi untuk pullback atau swing naik. Anda bisa masuk ya, dengan catatan tadi saya kasih tahu bahwa saham ini ada resiko untuk ke 50. Kalau ke 50 bisa tidur. Dengan stop loss super ketat di 55 ya. Kalau turun ke situ berarti arahnya adalah tidur kembali ke area 50. Seperti itu. Lanjut ya. Mau analisa saham VFIRE apakah lebih menarik dari PTBA untuk sektor batubara? Tergantung untuk apa dulu ya. Ya ini harus diberikan spesifik ini. Apakah untuk trading atau untuk investing? Ya tergantung. Jadi silahkan dikoreksi. Silahkan direvisi. Kita akan bahas di F-Talk selanjutnya. Bantu analisa saham DATA untuk trading, berapa TP dan SL-nya. Oke. Nah, ini kan jelas trading ya. Jadi kita membahasnya langsung pada poin yang diinginkan. Untuk swing trading, data sekarang secara teknikal menyempit ya. Menyempit ini ruang geraknya yang semakin sempit, semakin tidak menarik semakin lama selama dia masih terjebak di area yang menyempit ini. Gitu ya. Jadi kalau saran saya tunggu buy on breakout di atas 13.50 atau 60 ya. 60 ya mungkin ya lebih aman. Ya. Jadi harus keluar dulu dari area ini baru kita bisa trading, dan sekarang ini sementara ini wait and see dulu karena secara teknikal tidak menarik. Begitu. Malam baik, mohon analisa teknikal untuk trading jangka menengah. Jangka menengah berarti trend following ya. Saham BC, apakah sudah bisa masuk, di berapakah secara teknikal support terbaiknya untuk masuk? Lalu target TP1, TP2-nya, cut loss-nya perlu diperhatikan. Terima kasih, semoga berkah dan sehat selalu ya Pak. Oke, BC untuk trend following. Berarti kita akan menggunakan time frame jangka menengah, yaitu weekly ya. Kalau kita trading jangka menengah, kami harus menggunakan strategi trend following yang mana saham itu harus uptrend. Sedangkan sekarang ini saham BC belum uptrend ya. Anda bisa lihat di sini indikatornya adalah downtrend ya. Harga bergerak downtrend ya. Jadi mungkin hanya bisa untuk swing trading jangka pendek ya, pergerakan-pergerakan minor seperti ini bisa untuk trading tetapi sifatnya adalah jangka pendek. Jadi untuk saat ini tidak menarik untuk swing trading, trend following hanya untuk swing trading. Swing trading pun ini ruangnya juga cukup sempit ya. Gitu, mungkin pergerakannya ada di bawah 1000 dengan support di 925 gitu ya. Begitu kira-kira. Jadi ini saham ini juga kurang cocok untuk trend following karena secara karakteristik seperti ini ya, cukup agresif. Baik, seperti itu. Menurut saya seperti itu ya. Mohon sarannya Pak Yev, ADMR saya beli di harga 1000. Nah, saran apa ini? Trading kah? Investasi kah? Silahkan dikoreksi, silahkan direvisi. Kalau tidak jelas, saya akan kembalikan kepada Anda untuk direvisi ya. Jadi saran itu juga harus sesuai dengan apa yang Anda inginkan, untuk swing kah? Untuk trading kah? Gitu kan, karena beda sarannya nanti ya. Minta tolong bahas ARCI untuk swing. Apakah bisa masuk sekarang? Berapa SL TP1, TP2? Terima kasih, semoga Bapak selalu sehat, semakin sukses. Amin. Terima kasih doanya. ARCI untuk swing ya. Nah, ini terakhir kemarin kita juga swing trade di saham ARCI ini dan turun ya setelah kita jual. Kebetulan sekali lagi kita jual kemarin tanggal berapa ini ya? Di 600. Tanggal berapa ini? Tanggal 1 ya. Di private trading room. Nih ya. Kita jual di tanggal 1 Juli. Ini ya. Setelah itu turun. Kebetulan sekali lagi. Kenapa? Ya itu adalah targetnya. Ya, itu adalah targetnya dan memang saham ini sedang koreksi. Ya, sekarang ini swingnya turun ya. Kalau swing turun seperti ini yang kita lakukan adalah menunggu target turunnya tercapai. Target turunnya ini kan ABC ya. Jadi kita lihat di time frame yang lebih kecil agar lebih detail lagi ya. Kemarin dia pullback sampai dengan level 0,6 ya. 645. Jadi setelah kita jual ini sempat naik di atas target yaitu 645 ya. Dan berarti ini bisa sama atau lebih rendah sama dengan A ya. Jadi A adalah berapa ini sebentar ya,
Seperti ini kira-kira. Jadi A itu berada di 525. Jadi paling tidak Anda harus nunggu di situ, ya. Gitu. Di 525, 535. Di area itu Anda bisa tunggu saham ini turun dulu karena swingnya masih turun. Seperti itu. Nanti bisa ditanyakan lagi. Mau analisa saham RAJA buat swing, kapan waktu entry dan berapa TP1, TP2. Terima kasih, semoga Bapak dan keluarga selalu diberikan kesehatan supaya selalu dapat memberikan edukasi yang bermanfaat buat orang banyak. Terima kasih doanya, doa yang baik selalu kembali kepada yang mendoakan. Oh ya, untuk waiting list ya. Untuk private trading room saya lupa. Saat ini ada 16 waiting list antrian yang ingin bergabung dan memang sekarang ini agak susah ya untuk mencarikan kuota karena kebanyakan orang tidak mau keluar ya, banyakan perpanjang. Alhamdulillahnya ya, kita berharap memang private trading room itu seperti halnya kita memiliki keluarga, kita ingin hubungan yang jangka panjang dan baik ya, dan memang saling istilahnya memang kita saling membutuhkan gitu ya. Kita butuh member juga membutuhkan kita untuk kita bantu gitu ya. Jadi supaya menjadi hubungan yang baik dan jangka panjang, walaupun ini adalah trading jangka pendek gitu ya. Jadi dengan adanya waiting list ini seperti ini, jadi orang jadi agak mau untuk perpanjang lebih jauh lagi, bahkan ada yang kontraknya sampai 2028, 2029 ya. Begitu. Jadi untuk antrian ini paling cepat estimasi ya tanggal 17. Ini tanggal 17 itu masih 10 hari lagi. Dan ini estimasi ya, belum pasti. Nanti siapa tahu tanggal 17 itu yang habis perpanjang juga gitu ya. Jadi silakan Anda mendaftar waiting list kalau Anda ingin masuk di private trading room. Oke, untuk Raja tadi ya, kapan waktunya entry? Waktunya entry ini kita tidak bisa memberikan waktu ya. Kalau saya price maker, saya akan kasih waktunya, menit, detik, dan Anda bisa beli ya. Tapi kalau karena kita di sini adalah orang biasa, sama seperti yang lainnya, hanya bisa memprediksi, kita akan menyebut angka harga, kondisi seperti apa kita bisa beli ya, gitu untuk swing trading. Oke, kita masuk ke RAJA. Oke, sekarang ini udah mulai swing naik ya. Jadi menurut saya sudah cukup memungkinkan ya, karena saham ini juga swingnya membentuk sebuah high low ya. Oke, di sini terbentuk sebuah high low di 2260 dan ini sepertinya akan mengarah ke 2760. Kita coba lihat secara Fibo apakah menarik atau tidak. Secara potensi ekstensinya juga terdekat potensi swingnya adalah TP1 ada di 2680 ya, TP kedua di ekstensi 1,6 32% ya, di 3380. Dengan stop loss Anda bisa proteksi secara teknikal di 2250, itu sekitar 5% lebih. Jadi kalau Anda mau agak bagusan belinya, bisa buy on weakness di 2470 atau 2480 agar risikonya di bawah 5%. Seperti itu kira-kira yang dapat saya sampaikan di F-Talk malam ini. Saya rasa sudah semua saya bahas yang ada di kolom komentar. Semoga tidak ada yang terlewat. Apabila ada yang terlewat, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Silahkan tulis kembali. Yang tadi mungkin belum bisa saya bahas karena kurang jelas, silahkan kesediaannya untuk mengkoreksi, merevisi yang lebih jelas dan lebih detail lagi supaya kita besok bisa bahas di F-Talk selanjutnya ya. Silahkan dianalisa lagi apa yang sudah saya bahas di F-Talk malam ini. Yang kita bahas ini adalah ringan-ringan saja. Anda perlu mengolahnya lagi lebih matang lagi. Apabila Anda member, ya pastikan Anda menggunakan fasilitas konsultasi ya sebelum Anda mengambil keputusan trading ataupun investasi sesuai dengan layanan yang Anda ikuti. Mungkin itu dulu yang dapat saya sampaikan untuk F-Talk malam ini. Selamat malam dan selamat beristirahat.